Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat talabil ilmi, belajar ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-6 surat An-Nazi'at. Allah berfirman, yauma tarjufur rajifah, pada hari diguncangkannya bumi di saat ditiupkannya sangkakala. Ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Inilah poin inti dari sumpah Allah. Ya, Allah bersumpah, orang-orang musyrikin khususnya yang mengingkari hari kebangkitan, sungguh mereka akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Dan di antara tanda hari kiamat tersebut ditiupkannya sangkakala, atau kapan terjadinya hari kiamat, yaitu ketika ditiupkannya sangkakala. Pada waktu itulah bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi akan tergoncang dengan sekuat-kuatnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Allah mengatakan, wahai manusia, takutlah kepada Rabb kalian, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Engkau melihat wanita yang menyusui, dia akan melalaikan bayi yang dia susui. Dan wanita yang hamil akan menggugurkan kehamilannya karena kegoncangan yang sangat dahsyat tersebut. Dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, namun azab Allah yang sangat pedih. Ini hanya hari kiamat. Idza sama'un fatar, ketika langit terbelah,
wa idzal kawakibun tatharat, ketika bintang-bintang berjatuhan. Ini sangat dahsyat hari-hanya hari kiamat. Namun Rasul SAW mengatakan yang mendapati hari-hanya hari kiamat hanyalah manusia yang paling buruk, yang paling jelek, yaitu orang-orang kafir. Kata Rasul SAW, inna min syirarin nas man tudrikumus sa'atu wa hum ahya. Orang yang paling jelek di atas muka bumi ini adalah orang yang mendapati hari kiamat tersebut. Namun orang-orang beriman sebelum itu sudah Allah wafatkan semuanya. Sebagaimana yang Rasul sampaikan dalam hadis At-Ta'ifah Al-Mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Rawahu Bukhari dan Muslim. Kata Rasul SAW, senantiasa akan ada sekelompok orang yang tegak nampak di atas kebenaran, tidak mencelakakan mereka orang yang mencampakkan mereka, yang menyelisih mereka, mencaci membuli mereka sampai datangnya perkara Allah. Yang dimaksud amrullah di sini kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, yaitu adanya angin yang Allah kirim yang tidak menyentuh hati orang beriman kecuali Allah akan mewafatkannya. Pada hari itulah Ta'ifah Al-Mansurah, orang-orang yang beriman akan Allah wafatkan, Allah cabut nyawa mereka, dan yang tinggal di atas muka bumi ini hanyalah orang-orang kafir. Dan ketika ditiupkannya sangkakala yang pertama, Allah hancurkan semua yang ada di atas muka bumi ini dan juga yang ada di atas langit. Sebagaimana kata Allah dalam surat Az-Zumar, kalau tidak salah ayat 68, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiupkan sangkakala, yaitu yang pertama, wa nufikha fis sur fasa'iqa, yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Terutama tadi di hanya hari kiamat. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah, melainkan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib meyakini tidak ada yang tahu hanya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang kapan hari kiamat. Katakanlah, perkara hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat, hanya Allah yang tahu. Dia tidak menampakkannya, memberitahukannya kecuali bagi dirinya sendiri. Bahkan Rasul SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril, akhbirni anisa, beritahukanlah kepadaku tentang kapan hari kiamat. Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kata para ulama, artinya aku dan engkau wahai Jibril tidak tahu kapan hari kiamat, tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah juga sampaikan dalam akhir surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah, hanya Allah yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Maka dusta kalau ada yang meramal hari kiamat tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Seorang muslim muslimah harus mendustakan, mengingkarinya, karena itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita hanya tahu satu saja dari hari kiamat, bahwasanya kata Rasul hari kiamat terjadi hari Jumat. Cuma Jumat keberapa, pertama, kedua, ketiga, empat, wakil, pong, dan seterusnya, wallahu ta'ala alam. Itu yang hanya kita ketahui lewat sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, yauma tarjufur rajifa, firman Allah itu artinya hari ketika diguncangkannya bumi, wahya qiyamus sa'ah, yaitu hari tegaknya hari kiamat, yaitu tadi dimulai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat siapa? Israfil ala rajih wallahu ta'ala alam. Oleh karena itulah kata para ulama, malaikat-malaikat yang mulia diantaranya Jibril, Mikail dan Israfil. Karena Rasul dalam salah satu doa beliau mengatakan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Wahai Rabbnya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Ini Rasul khususkan 3 malaikat karena kata ulama ini yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Karena tugasnya sangat amat mulia, yaitu di antara intinya mereka mendatangkan kehidupan dengan seizin dari Allah. Intinya al-ihya atau al-haya. Malaikat Jibril, beliau ditugaskan menurunkan wahyu, dan wahyu seperti Al-Quranul Karim itu merupakan hayatul lil qulub, kehidupan bagi hati. Makanya Jibril dinamakan apa? Ar-ruh, tanazzalul malaikatu war-ruh, turun para malaikat dan ar-ruh. Kata ulama tafsir yaitu malaikat Jibril. Jibril dinamakan ar-ruh karena beliau turun dengan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan wahyu Allah Al-Quran itu ibaratnya seperti ruh dalam jasad manusia. Jasad manusia tanpa ruh mati. Demikian pula hati manusia tanpa Al-Quran, hati yang mati. Maka Al-Quran juga dinamakan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula yang membawa Al-Quran dinamakan ar-ruh, malaikat Jibril. Kemudian Mikail, Allah tugaskan untuk apa? Menurunkan hujan, dan itu ada apa? Maksud untuk menghidupkan tanah yang gersang, yang kering, menumbuhkan tumbuhan. Itu adalah kehidupan bagi bumi, kehidupan bagi hewan-hewan, kehidupan bagi manusia. Ya, tanpa air mungkin banyak orang yang mati, banyak hewan, bahkan juga tumbuh-tumbuhan. Maka Mikail ditugaskan juga mendatangkan kehidupan dengan seizin dari Allah dengan menurunkan apa? Air hujan. Dan ini sudah kita sampaikan pada pembahasan iman kepada para malaikat Allah. Mereka Allah tugasi mengatur urusan manusia. Fal mudabbirati amrah, di antaranya malaikat Mikail. Malaikat Israfil tugasnya intinya juga sama dengan Jibril dan Mikail, mendatangkan kehidupan. Di antaranya kehidupan di alam akhirat. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, semuanya mati. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka manusia pun berdiri menghadap kepada Allah, dibangkitkan, dihidupkan dari alam kubur mereka. Ini diantara tugas malaikat Israfil ala rajih wallahu ta'ala a'lam. Ini yang difirmankan oleh Allah juga dalam ayat selanjutnya, tatba'u harradifah. Setelah ditiupkan sangkakala yang pertama, hancur semua yang ada di atas muka bumi dan di atas langit. Kemudian ditiupkan sangkakala
yang berikutnya. Tatba'uha radifah. Diikuti tiupan yang kedua. Ai ar-rajfatul ukhra allati turdifuha wa ta'ti tilwaha. Dan dalam suatu riwayat yang sahih, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan antara tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua itu selang waktunya arba'un 40. Namun ketika ditanya apakah 40 tahun, 40 bulan, beliau tidak menjawab. Cuma sekali lagi dalam riwayat selang waktu tiupan yang pertama dan yang kedua itu 40. Namun 40 tahun, 40 bulan wallahu ta'ala alam. Tatba'uha radifa ay ar-rajfatul ukhra allati turdifuha wa ta'ti tilwaha. Dan dalam hadis yang pertama akan dibangkitkan pada hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, qulubu yauma idin wajifah. Hati manusia terutama orang-orang kafir pada hari itu dalam keadaan wajifah, ketakutan. Ai mujifatun munza'ijatun min syiddati ma tara wa tasma. Mereka hatinya sangat ketakutan, ditimpa gundah gulana karena dahsyatnya apa yang dilihat dan yang didengar. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-qari'atu mal qari'ah. Al-qari'ah ini nama hari apa? Hari kiamat. Mal qari'ah. Apakah hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah. Siapa yang tahu makna al-qari'ah? Kenapa hari kiamat dinamakan al-qari'ah? Ini sudah pernah kita sampaikan. Nama hari kiamat kata para ulama banyak puluhan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan setiap nama ada maknanya. Di antaranya di sini al-qari'ah ada kaitan dengan ayat yang kita baca ini. Qulubu yauma idin wajifah. Hati-hati mereka pada hari itu wajifah dalam keadaan ketakutan. Nah, ada yang menjawab, kenapa kok dinamakan al-qari'ah? Kenapa? Hati yang ahsanta barakallahu fiik. Ya, rata-rata diambil dari sisi bahasanya. Qara'a al-qari'ah dari kata-kata qara'a yaqra'u yang artinya mengetuk. Bahwasanya hari kiamat mengetuk hati manusia. Bahwasanya hari itu hari yang sangat dahsyat sekali. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yang sudah kita bahas juga, apa makna dari wa ma adraka mal qari'ah? Ada yang bisa menjawab? Hah? Iya, setiap pertanyaan dalam Al-Quran yang dimulai dengan wa ma adraka itu as-su'al au al-istifham li ta'zim, untuk mengagungkan yang ditanyakan itu. Di sini Allah mengatakan wa ma adraka mal qari'ah, menunjukkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat tersebut. Al-haqqa mal haqqa wa ma adraka mal haqqa. Kalau al-haqqa ini juga nama hari kiamat. Apa sebab hari yang apalagi kalau yang mungkin bisa bahasa Arab, itu dari sisi kata-kata al-haqqa ay yauma tahaqqaq, hari yang pasti terwujud, sama dengan al-waqi'ah. Kenapa kok dinamakan al-waqi'ah? Karena pasti waqa', pasti terjadi. Ini juga sama, dinamakan al-haqqa dari kata-kata tahaqqaqa yatahaqqaqu, artinya hari itu pasti terwujud. Ini juga membantah orang-orang musyrikin yang mereka tidak percaya hari kiamat. Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah wa hum anil akhirati hum kafirun.
Allah mengatakan kecelakaan bagi orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Apa makna zakat di sini? Ada yang tahu? Zakat fitri atau zakatul mal? Zakat peternakan atau apa ini? Ada yang tahu? Alladzina la yatuna zakah, kata para ulama, az-zakah di sini dari kata-kata atazkiyah. Mereka orang-orang musyrikin tidak menunaikan zakat, yaitu tidak menunaikan at-tauhid. Karena at-tauhid itu yang membersihkan hati. Itu kalau lihat tafsirnya para ulama, bukan zakat seperti yang dipahami oleh sebagian orang, zakat fitri, zakat mal, bukan. Orang musyrikin yang nggak masuk Islam nggak ada artinya mereka menunaikan apa? Zakat. Nah, maksudnya sini mereka adalah orang-orang yang tidak bertauhid. Makanya Allah katakan dengan kata-kata wailul lil musyrikin. Mereka tidak membersihkan hati mereka dengan at-tauhid. Makanya Rasul SAW di awal dakwah Allah perintahkan wa thiyabaka fatahhir, adapun pakaianmu sucikanlah. Maksudnya kata ulama, tahhir a'malaka minasyirki. Sucikanlah amal perbuatanmu dari segala bentuk kesyirikan, penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin kata Allah adalah orang-orang yang tidak menunaikan tauhid, yang tidak mensucikan jiwa mereka dengan at-tauhid, penuh dengan kotoran syirik, yaitu menyembah kepada selain Allah, meyakini keyakinan yang di luar at-tauhid. Kemudian kata Allah, mereka orang musyrikin wahum anil akhiratihum kafirun, dan mereka mengkufuri hari kiamat. Ini yang sudah kita sampaikan. Orang musyrikin jahiliyah mereka mengingkari tiga hal. Mengingkari tauhid al-uluhiyah, tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Mereka terkadang beribadah kepada Allah, terkadang berdoa kepada Allah, namun juga terkadang beribadah kepada berhala-berhala mereka, kepada selain Allah. Orang musyrikin mereka mengingkari ini hari kebangkitan, hari kiamat. Maka Allah bantah dengan ayat-ayat seperti tadi, al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah idza waqa'atil waqi'ah, untuk meyakinkan mereka bahwasanya hari kiamat itu hak, pasti akan terjadi. Kemudian kata Allah tadi, qulubu yauma idzi wajifah, hati mereka pada waktu itu sangat ketakutan karena tadi sangat dahsyatnya hari kiamat. Qulubu yauma idzin wajifah mujifatun munza'ijatun min syiddati ma tara wa tasma'. Demikian pula Allah lanjutkan dengan firman-Nya, absaruha khasyi'ah, pandangan mereka, penglihatan mereka dalam keadaan khasyi'ah. Khasyi'ah di sini artinya dzalilatun, dalam keadaan terhina, haqiratun. Ini sama dengan yang Allah firmankan dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhui yauma idzin khasyi'ah, wajah-wajah mereka dalam keadaan terhina. Mereka tidak sanggup memandang ke atas. Karena apa? Mereka tahu nasib mereka nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan ini ada kaitan antara kulubun dengan absaruha dengan wujud. Ketika hati sudah ketakutan, maka akan terpancar dari apa? Wajah, terpancar dari apa? Penglihatan mereka. Sebagaimana kata Rasul, idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya al-qalb. Ada keterkaitan erat antara hati dengan apa? Jasmani. Kata Syekh, qad malaka qulubahum al-khauf, hati mereka telah dikuasai oleh rasa ketakutan. Wa adhala afidatahum al-faza, maknanya kurang lebih sama, hati mereka sangat amat dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, gundah gulana. Wa ghalaba alaihimut ta'assuf, dan mereka juga dikuasai oleh penyesalan. Mereka tahu bahwasanya mereka itu jauh dari
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaulat alaihimul hasra, mereka betul-betul menyesal. Apalagi ketika sudah dimasukkan ke neraka jahanam, sebagaimana firman Allah, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika mereka sudah diperlihatkan api neraka, dimasukkan ke neraka, mereka baru sadar tentang perbuatan-perbuatan mereka. Di antara tentang kesyirikan mereka, kekafiran mereka. Namun kata Allah, wa anna lahu dzikra, pada hari itu sudah tidak ada lagi apa? Penyesalan. Oleh karena itulah seorang muslim muslimah yang beriman kepada hari akhir, maka imannya akan memotivasinya untuk beramal as-saleh. Dan ini salah satu buah ya, kalau kita pelajari buah beriman kepada hari akhir, kata para ulama, yang pertama memotivasi orang yang beriman kepada hari akhir untuk banyak beramal soleh, amal yang ikhlas karena Allah, karena yang bisa menyelamatkan dia dari kedahsyatan hari kiamat, amal solehnya yang ikhlas karena Allah. Adapun yang tidak ikhlas, naudzubillahi min dzalik, justru akan menjadi bumerang atasnya. Yang ikhlas karena Allah dan yang ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sering menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir untuk memotivasi orang beramal kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik, atau kalau tidak bisa berucap yang baik, lebih baik diam. Karena apa? Ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Apalagi dalam urusan agama, jangan berkata tentang agama ini kecuali dengan dalil, kecuali dengan al-ilm. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Karena semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Wala takfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim muslimah yang beriman kepada hari akhir memotivasinya beramal kebaikan, berucap yang baik. Kemudian juga kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan apa? Tetangganya. Jangan malah menyakiti, mengganggu tetangganya, karena semuanya akan ada hisab pada hari kiamat, akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Intinya tadi salah satu buah beriman kepada hari akhir memotivasi seorang hamba berbuat kebaikan, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata para ulama, di antara buah beriman kepada hari akhir memberikan hiburan kepada orang-orang yang mungkin mendapatkan musibah, baik itu musibah langsung dari Allah, ketika mungkin dia terkena sakit atau mungkin kehilangan orang yang dia cintai. Kalau dia ada musibah bala, Allah sediakan pahala yang luar biasa di hari kiamat. Allah gugurkan dosanya, Allah lipatkan pahalanya, tentunya kalau dia bersabar. Wa basyiris as-sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kata Rasul, duri yang mengenai seorang mukmin itu bisa menghapus dosanya, apalagi musibah ujian yang lebih berat dari itu. Kata Rasul sallallahu, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya apa? Ujian. Maka seorang muslim muslimah, mukmin mukminah ketika mendapatkan musibah dengan berbagai macam bentuknya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Musibah apapun itu harus betul-betul ya hatinya ditata,
bahwasanya musibah ini insya Allah banyak hikmahnya, di antaranya tadi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Kata Rasul tadi, besarnya pahala seorang hamba tergantung besarnya apa? Ujian. Maka dari satu sisi ini yang terkena ujian banyak-banyak apa? Bersabar dan berharap banyak pahala. Ini hiburan bagi seorang muslim. Agar apa? Enggak stres, agar enggak frustasi. Harus dia apa? Tadi mengingat pahala yang besar di hari kiamat. Makanya butuh untuk terus ditanamkan al-iman bil yaumi al-akhir. Ini kata para ulama, salah satu buah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir menghibur seorang hamba yang terkena musibah. Ini kalau musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artian langsung dari Allah, seperti sakit, hilangnya rezeki dan seterusnya. Adapun dari sisi cobaan, bala dari sisi manusia yang dolim, dia didolimi dalam hartanya. Mungkin ada orang yang hutang kepadanya nggak mau bayar, lari dari tanggung jawabnya. Terkadang nggak usah terlalu stres. Biarkah sudah, kalau Anda memang nggak sanggup untuk mengejarnya. Namun kalau sanggup silakan kejar, ya, agar dia tidak mencari korban yang lain. Namun kalau tidak sanggup, ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah hari kiamat akan ada apa? Ya, tabungan pahala dari orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis al-muflis, bahwasanya orang yang zalim pahalanya akan diberikan kepada yang dizalimi. Ini sekali lagi, ya, kabar gembira, hiburan bagi orang yang didolimi. Demikian pula yang suka ngerasani ataupun yang menuduh orang tanpa hak, yang dituduh, sudahlah, jangan terlalu stres, jangan terlalu bersedih hati. Ingat, di akhirat akan ada apa? Pembalas. Sekarang Anda nggak bisa membalas karena Anda lemah. Yang mendolimi Anda, orang yang punya uang, yang punya kekuasaan, biarkan. Insya Allah hari kiamat ada pahala gratis yang akan Anda tuai pada hari kiamat. Ini kata ulama, hiburan bagi orang muslim, muslimah kalau dia betul-betul beriman kepada hari al-akhir. Ya, sekali lagi intinya wajib seorang muslim muslimah mengimani hari kiamat, hari akhir, dan sekali lagi banyak samarat, buah yang bisa dipetik darinya. Di antaranya tadi. Kemudian kata Allah, abasaruha khashi'a dzalilatun haqirah. Kemudian kata Syekh, yaqulun ay al-kufar fid dunya ala wajhi takdzib. Orang-orang kafir akan berkata ala wajhi takdzib, dengan nada mendustakan. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, apakah kami akan dibangkitkan meskipun kami dalam keadaan tulang belulang yang sudah hancur? Ai baliyatun fatata, yang tadi sudah hancur lebur. Ini seperti yang sudah sering kita sampaikan. Orang musyrik berkata, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramid. Siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur? Ini pertanyaan untuk litakdzib, untuk mendustakan. Sebagaimana juga Allah firmankan dalam surat Al-Waqi'ah, yaquluna aidza kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka orang-orang kafir mengatakan, apakah kita ketika sudah menjadi tanah tulang belulang kami akan dibangkitkan lagi? Ini sekali lagi, orang musyrikin mereka meragukan hari kiamat dengan alasan tidak masuk akal. Ini salah satu kelakuan orang musyrikin jahiliyah. Mereka menuhankan akal mereka. Mereka tidak beriman kecuali apa yang masuk akal mereka. Adapun orang mukmin, sebagaimana kata Allah, di antara ciri orang bertakwa, yu'minuna bil ghaib, mengimani hal ghaib meskipun tidak masuk akal. Karena akal bukan tolak ukur segalanya. Akal ada keterbatasan, apalagi masalah hal-hal yang ghaib. Maka wajib seorang muslim muslimah menundukkan akalnya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akal bisa salah, namun Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin salah. Itu pasti hak. Di antaranya tentang hari kiamat.
Kemudian Allah dalam surat Yasin itu menjawab, qul yuhyihalladzi ansyaha awwala mar, katakanlah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur adalah yang menciptakan pertama kali. Kalau Allah sanggup menciptakan manusia dari tidak ada sama sekali, apalagi sekedar menghidupkan ulang lagi. Allah lebih mampu dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qalu tilka idan karratun khasirah. Mereka mengatakan itu kalau terjadi adalah pengembalian yang merugikan. Mereka tahu bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ai istab'adu an yab'athahumullah. Mereka sangat amat tidak percaya tentang hari kiamat Allah akan membangkitkan mereka. Wa yu'iduhum ba'da ma kanu 'idhaman nakhirah. Mereka menganggap itu suatu yang mustahil. Tulang belulang yang sudah hancur bisa hidup lagi. Jahlan minhum bi qudratillah, itu kejahilan mereka tentang kekuasaan Allah. Allah padahal ala kulli syai'in qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa tajarrau alaih, mereka pun tadi tidak mempercayai hari kiamat. Qala Allah fi bayani suhulati hadzal amri alaih. Allah pun membantah ucapan mereka dengan menjelaskan itu sangat mudah bagi Allah. Hanya sekedar mengembalikan itu sangat mudah bagi Allah. Kata Allah, fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya untuk membangkitkan, menghidupkan manusia lagi dari alam kubur ke alam akhirat itu hanya satu tiupan. Itu tiupan yang kedua tadi. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ini bantahan Allah bahwasanya mereka sanggup dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan lagi dari tulang belulang tadi hanya dengan satu tiupan. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yunfakhu fiha fisur fa idal khalaiq kulluhum bisahira. Ketika dihidupkan sangkakala yang kedua, maka mereka pun hidup kembali ay ala wajhil ardi, di bumi, tentunya bumi yang bukan sekarang ini. Qiyamun yang turun, mereka berdiri melihat ataupun berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yajma'ahumullah, Allah kumpulkan mereka di padang mahsyar. Kata Rasul sallallahu, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan. Manusia akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Ini sekali lagi keadaan yang sangat dahsyat. Kemudian kata Syekh, wa yaqdi bainahum bihukmi al-adl. Allah akan menghukumi di antara mereka dengan hukum yang adil. Tadi di antaranya antara orang-orang yang bertikai, orang-orang yang dolim dan yang mendolimi. Kalau di dunia masih belum selesai, maka akan ada kisos, akan ada pengadilan akhirat, dan hukum Allah maha adil. Maka sekali lagi, bagi yang terdolimi di dunia, kalau dia tidak sanggup membalas orang-orang yang dolim, tidak usah terlalu bersedih hati. Ingat, di hari kiamat akan ada al-kisos. Demikian pula orang yang dolim, kalau seandainya dia berhasil mendolimi tanpa bisa dikembalikan hak orang yang didolimi, hati-hati, hari kiamat ada pengadilan, ada hukum Allah yang maha adil. Oleh karena itulah Rasul bersabda, ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah dari kedoliman, karena kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wa yujazihim, dan Allah akan membalas semuanya. Kurang berapa? 1 menit. Baik, itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.